tim lama dan manajer lama saya. Masih ada setengah kambing guling yang utuh, saya kasih ke karyawan saya. Itu namanya makanan bekas. Oh enggak, menurut mereka tuh makanan bekas. Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per person itu. Dia melaporkan bahwa di hari Sabtu kemarin mendapat tekanan dari diduga juga orang dari Telegram tersebut. Maksudnya people, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Ya, Mamang bagian deskripsinya aja kali ya. Nyonyo. Ya. Akhirnya Tasya, tahu Tasya kan? Iya. Saudaranya Tasya Farasya. Akhirnya Tasya muncul dan berklarifikasi dan buka suara nih gantian nih soal mantan karyawannya. Iya. Yang kalau nggak salah 5 hari lalu itu mantan karyawannya ngelaporin Tasya atas permasalahan apa? Kita flashback dulu sebelum ke video yang terbarunya. Meluncur. Cus. Nyo, sampai 4.745 juta giga dolar views ya. Nah, ini ada selebgram inisial T, waktu ini masih disensor, dilaporkan ke polisi oleh mantan karyawannya. Flashback nih ya, karena apa? Ceki people. Play. Jadi emang kita itu kan kerja dari awal 1 November. Jadi 1 November itu harusnya bayar gaji kemudian itu 1 Desember kan. Tapi kita baru terima gaji November itu di tanggal 18 Desember. Jadi di gaji tanggal 1 sampai 17-nya itu yang belum dibayarkan. Dan juga ada beberapa yang dijanjikan bonus 1,5 juta tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Oke, jadi yang di-highlight oleh karyawan ini yang dilaporkan adalah soal gaji yang tidak dibayarkan katanya, Maya, atau yang telat dibayarkan. Juga sebenarnya Santuy people juga tahu, mungkin Nyonya juga tahu, kemarin ramai soal yang katanya di framing tidak men-treat karyawannya dengan benar, yang disuruh bawa-bawaan banyak Terus ada yang juga bilang yang katanya dikasih makan makanan sisa. Nah ini dikupas tuntas abis sama Tasya, dibuka-bukain. Kayak gimana sih sebenarnya sih dari point of view Tasya nih, biar enak kita dari kedua belah pihak. Gitu. Meluncur. Cus. Nyoh. Ya. Di sini ada kisi-kisi. Siapakah kira-kira yang orang yang dimaksud Tasya yang katanya ingin menjatuhkan Tasya? Jadi kisi-kisinya sih katanya di video ini semua laporan karyawannya, framingan yang ditujukan untuk Tasya nih katanya sih dibuat oleh orang yang ingin menjatuhkan Tasya. Kayak gimana ceki people? Play. Ada itu Tasya. Kayak ada yang mau jatuhin ke Tasya. Cuman satu aja sih. Aku taunya cuma satu karena memang satu orang itu kebetulan bisa kasih tahu ya. Saya bukan yang rekrut ya. Saya waktu itu serahkan semuanya ke manajemen. Jadi saya pun tidak ikut dalam menginterview, dalam perekrutan, dalam pemilihan gaji. Saya tidak tahu menahu. Bahkan mereka masuk 2 minggu saya udah keluar negeri, saya nggak kenal mereka. Yang saya bawa cuma 3. Oke? Dari 3 ini yang satu yang saya sebut saudari M yang ketangkep, yang sudah ketangkep ini adalah satu-satunya orang yang masuk dari rekomendasi manajer dan tim lama saya. Saya cuma bisa bilang begitu. Satu-satunya orang yang bekerja bukan dari interview pengambilan rekrutmen, tapi dari rekomendasi tim lama dan manajer lama saya. Siapa manajernya itu? Mas udah jauh lebih pintar, tidak perlu saya kasih. Itu punya tim lama, Mbak. Tim lama saya kerja udah 3 tahun, udah selesai masa kerjanya. Dari 5 tim lama saya, ada 6 tim lama. 1 itu manajer bukan berhenti, tapi saya berhentikan. Ya, atau dong dikasih tahu kan mau kalau nggak nanti dibilangnya bohong lagi. Saya berhentikan dan orang ini masuk dari rekomendasinya 2 orang. Satu-satunya, ngerti? Nah ini nada. Mbak masuk ke perusahaan saya, belum pernah ketemu saya. Mbak masuk ke perusahaan berarti Mbak memang suka sama perusahaan saya dong. Masa Mbak nggak suka sama saya mau kerja sama saya? Sampai 3 kali balik. Ya sampai 3 kali interview nih belum diiyain, datang terus. Berarti kan Mbak memang ya mungkin merasa mau kerja di sini. Belum ketemu saya, baru di beberapa hari masuk ke dalam studio ngumpulin semua tim, menghina-hina saya bukan? Nada, ini salah satunya yang keluar dari ruangan karena dia merasa bingung, ada apa ya ini kok orang
ngata-ngatain Kak Tasya padahal belum kenal. Yes. Motifnya apa kata Tasya? Ya motifnya lah cari tahu lah, cari tahu aja. Kalau ada orang ngebenci orang belum kenal, berarti ada yang ngasih tahu kebencian dulu nggak ke dia? Berarti dalam sebaliknya Tapi terlihat ada- seperti agak galak Pokoknya, ya. tuh sudah kan udah dibilangin aku, kumaha sih abang. Kan udah dibilangin, tapi saya jangan dulu kesian. Jangan. Ngerti nggak? Motifnya apa? Ya motifnya orang-orang sebelumnya yang ngasih tahu dia, hayo komporin orang-orang untuk ngebenci aku. Dan goalsnya tercapai kok. Ada satu lagi juga pesan buat orang yang tidak merasa, jangan tersinggung. Ini buat semua orang. Jangan terlalu terlihat senang di atas penderitaan orang. Itu aja. Kalau nanti ditanya kita mesti kasih tahu, ya kalau memang udah harus ya kayak sekarang kan kita kasih tahu. Tapi saya nggak mau, karena kalau sampai saya kasih tahu, saya beberin semua di sini video chatnya. Waduh. Mas juga nggak siap kan? Ntar abis nge-record pingsan semua di sini. Jangan ya. Nah, itu Aku nangkepnya. Apa tuh? Di sini langsung menjurus ke arah mantan manajernya mungkin ya, Iya, tadi iya. yang tadi dia mention gitu. Kalau semua yang ngejelek-jelekinnya gitu, semua yang ibarat kata tanda kutip memframing dia gitu, walaupun tidak diinfoin secara langsung gitu ya, tapi tadi yang aku tangkap ya secara implisit ya pasti dihasut oleh mantan manajernya itu gitu. Iya. Nggak ngerti, mama mah pusing gitu urusan kayak gini, cuman karena lagi rame aja gitu. Dilihatnya juga kayak serem juga, galak gitu kayaknya. Mending kita Ya mungkin dia kayak gitu karena kesel gitu kan. betul, masuk akal. Kita coba ke next videonya nih. Next. Nah ini nyo, biar enak nih, karena ini rame soal makanan bekas. Di sini ke Tasya klarifikasi tentang tudingan kasih makan bekas selama di Dubai. Di sini dia lurusin nih katanya nih, ceki people. Play. kalau saya mau nanya lagi sama Mas ya, tapi dijawab yang jujur. Mas jalan sama saya nih, saya pesen kambing guling 1 ekor. Dengerin nih Mas, 1 ekor. Saya sama suami makan duluan, saya ambil seperempat. Seperempat lagi saya kasih anak saya. Masih ada setengah kambing guling yang utuh, saya kasih ke karyawan saya. Itu namanya makanan bekas. Oh enggak, menurut mereka tuh makanan bekas Mas. Saya beli makaron ladure, 1 box itu 12. Mana karyawannya? Mana ada? Tuh karyawan yang ikut juga ke Dubai sebagai pemegang keuangan tim. Pernah saya kasih nasi makanan bekas? Pernah aku kasih nasi basi? Apakah setiap hari makan mie? Apakah mereka jalan ke sana lebih banyak jalan apa kerjanya? Jalan. Dan yang saya bawa itu 8. Alhamdulillah yang masih kerja 6. 6 ini semua kerja yang sudah tahunan, bukan karyawan 2 mingguan yang ngomong sembarangan. Dan yang lucunya ada kemarin di Instagram masih penuh nggak video makan-makan enak sama aku? Sekarang ada nggak? Kalau memang niatnya bukan mau nge-framing, saya tanya kenapa sekarang dihapus? Kenapa? Ini ada air, ya? Videoin. Gila nih meja isinya kosong, kita dikasihnya air bekas. Dia makan enak-enak tuh di sana. Upload seluruh Indonesia tanpa nyari fakta. Oh, gila, jahat banget. Faktanya apa? Itu airnya aja bukan airnya dia Mas. Kalau restoran mewah itu air putih dipajang. Memang dia tidak makan di situ. Tahu nggak dia duduk sama siapa? Anak saya aja duduk sebelah dia. Ada di video itu? Beli makannya di mana? Udah beli makan, kita udah beli ayam, dia apa nggak ada? Mau dimakan di apartemen. Sekarang gampang aja, saya mau bikin skema nih, ya kan? Bikin aja voice note, saya mau kirim ke siapa? Bude-bude itu. Saya mau kirim ya nanti. Bude! Mas namanya siapa Mas? Tobin. Bude, tadi ada wartawan namanya Tobin nyiram saya pakai air. Saya tinggal foto pakai air, betul? Kirim ke bude-bude itu. Izin? Oh, Saya? pencemaran nama baik dong. Tergantung. Oh tunggu. Pinter nggak dia? Kalau dia pinter nggak percaya. Oh enggak, kan kita kan ngomong mostly. Percaya? Saya yakin Mas, apalagi saya ngomong, saya mah insya Allah nggak pernah bohong. Saya nggak? Walaupun agak arogan, maksudnya statement-statementnya ya karena emosi kali ya. Iya. Tapi masuk akal sih, masuk akal. Pertama kan yang tadi yang dia ceritain soal kambing guling, seperempat di dia, seperempat di anaknya, setengah buat dibagi-bagi. Wajar sih menurut aku. Soalnya makanan bekas yang ku tangkep itu yang awalnya sebelum dapat klarifikasi ini, yang ku tangkep tuh ya kayak dia beli makanan apa misalkan KFC.
beli 2 bucket, dia makan, udah habis, sisa setengah bucket, dah makan dah. Nah itu tuh baru dimasukin bisa kategori makanan bekas gitu. Lebih ke ini sih menurut eksekusinya bareng-bareng atau enggak gitu. Ya, sama kan, kayak komenan ini ya Mang ya. Mana tuh? Nih, Oke. Dari Pie Cake. Pie Cake. Menurutku makanan bekas, kalau nggak bekas dibagiin dulu, terus makan bareng-bareng, nggak makan duluan, tapi tergantung opini masing-masing. Nah iya, di sini kurang detail soal kita makannya bareng-bareng. Apa ini gua abisin dulu gitu kan, kayak ada kue nih. Ya. Nih kue di acara kantor. Di acara kantor ada kue, ada yang ulang tahun. Yang 3 orang belum datang nih. Yang udah ada ya bagi-bagi tak ya, ambil. Begitu yang 3 orang datang itu nggak mungkin dia bilang ini kue bekas nih. Karena nggak diobok-obok gitu maksudnya Nyo. Iya. Dia memang ngambil porsinya gitu. Kalau aku sih iya sih. Aku setuju sama Pie Cake. Karena kan kalau misalnya kecuali nih dia potong buat dia sendiri dulu belum dimakan baru dikasih gitu. Iya di detailnya itu loh maksudnya yang kurang gitu. Iya. Soalnya kalau kayak gitu berarti semua nastar di acara lebaran makanan bekas dong. Iya enggak? Iya benar. Iya, kan masalah perspektif. Wah, ngomong itu ribet banget. Kalau enggak semua nastar makanan bekas nih gitu kan. Bekas orang gitu. Orang yang tadi pagi sebelumnya gitu. Kan masalah perspektif gitu. Cuman masalah makanan bekas yang dimaksud ini yang kemarin di framing yang aku tangkep bener-bener udah sisa makanan yang dia udah habisin gitu, bukannya diambil seporsi dah gitu dah. Lu mau dah gitu dah gitu. Iya. Gitu perspektifnya soal makanan bekas menurutku loh ya. Sama mungkin yang komenan di atasnya ini bener juga Mang katanya. Tapi kan kemarin bukan kambing guling gitu katanya. Itu dia masalahnya, Mama nggak ngikutin sama. Kemarin tuh kambing guling atau apa gitu karena udah terlanjur pusing. Cuman kok ya lewat FYP terus gitu kan. Sepertinya aku harus mengikutinya gitu ya Nyo. Tapi menarik yang masalah makanan bekas ini karena bisa menimbulkan pro dan kontra nih masalah perspektif ya. Kalau aku bekas nggak bekas sih. Yang bekas tuh misalkan yang benar-benar bekas menurutku ya ini piring benar-benar dia makan, nah ada sisanya, nah ada itulah yang ada di piringnya gitu. Iya. Bukan yang dia ngambil itu, karena kalau kayak gitu kan parasmanan kan semuanya ngambil juga makanan warung-warung parasmanan gitu, berarti ayam bekas dong. Kalau point of view-nya dia ada kambing guling utuh, diambil seperempat gitu kan. Nah ini sisanya gitu loh. Bingung kalau kayak gitu kan semua makanan parasmanan juga begitu. Diambil secentong wah makanan bekas gitu. Jadi gimana perspektifnya beda-beda orang-orang ya. Tapi Mang, aku mau nanya nih, kalau misalnya bekas sama sengaja disisain itu bedanya apa? Beda ya kalau menurutku dari niatnya ya. Kalau sengaja disisain tuh dari awal, dari belum makan dia masih lapar dan niat gue nggak mau ngabisin nih, gue mau menyisihkan, gitu ya? mau disisihkan itu sebagian itu buat yang belum pada datang nih gitu. Kalau bekas sama sengaja disisain, kalau itu kan sengaja, kalau yang nggak sengaja ya dia udah kenyang dulu full, udah gua ngabisin dah lu, habisin dah lu sisa daripada gua gitu. Mubazir gitu ya. Begitu. Kalau menurut Bambang lo ya. Iya. Karena aku langsung kepikiran nih, soalnya kan sering beberapa kali aku beli makanan gitu kan, cemilan lah kayak. Aku misalnya beli 5 nih, terus aku sisain Mamang 2, sengaja aku memang ini buat Mamang deh gitu, nanti pulang kerja gitu kan. Jadi kayak aku mikir, wah itu bekas juga apa enggak ya gitu jadinya. Nyonyo Mang gak usah disisain, makanan Nyonyo gak habis aja Mamang yang ngabisin. Iya maksudnya kan aku jadi makanan Nyonyo gak habis aja Mamang yang ngabisin, gak peduli memang makanan sisa. Iya maksud aku kan aku jadi berpikir gitu, bertanya-tanya kalau gitu apa bedanya gitu kan. Tapi makanya kalau aku selalu kamu kan kayak aku sisain aku sisain ya gitu ya. Aku sisihin buat kamu gitu. Jadi kayak beda. Ya tapi kan kalau masalah niat Mang ya dia doang yang tahu dong berarti kan. Masalah penangkapan juga. Jadi bedanya di ketersinggungan yo. Iya. Aku nggak tersinggung makan bekas kamu gitu. Iya benar. Gitu. Bisa aja Mamang ini kan kalau misalnya aku sisihin buat kamu gitu, wah aku dikasih uang makanan bekas gitu kan, bisa aja. Iya ketersinggungan kan? Sih kayak gitu mengaruhnya ke personal masing-masing dan next aja. Next. Ini ada statement lagi, ceki people. Play. Jadi buat yang ngerti, saya sudah berapa lama di video saya yang di YouTube tuh saya udah bilang jangan sampai orang kayak saya bicara. Karena kalau saya sudah bicara bakal banyak sekali aib orang terbongkar. Oke? Sudah saya tekankan di YouTube itu. Dan in the end of the story, orang akan bilang ini namanya karma. Ini namanya karena kakak begini.
Tidak ada. Dari awal yang saya lakukan meluruskan fitnah. Dulu saya meluruskan fitnah, hari ini saya meluruskan fitnah. Dan sabar sedikit buat semuanya. Ini bukan ending the story. Ini masih journey, baru pertengahan ya. Ending nanti, di ending semua media di sini akan nonton video YouTube saya yang pertama dan bakal bilang, kok bisa ya? Ya, saya harap ya ini tidak akan selesai dengan kekeluargaan, dengan permohonan maaf. Tapi kalau mau selesai, bersihkan nama Katashi. Nama saya nggak usah, nama Katashi. Katashi ini sekarang semua se-Indonesia kan saksi. Tidak kayak Rasulullah, tidak ada orang tua yang ngebela. Rasulullah tuh tidak ada saudara yang membela di media ya. Tidak ada orang tua yang membela, tidak ada saudara yang membela. Tapi tenang, kalau saya masih hidup, saya membela Katashi. Nyawa saya buang buat Katashi. Jadi hati-hati. Kalau mau usil, dan saya doa sama Katashi, jangan takut. Kalau saya masih hidup, saya jagain kamu. Kalau saya udah mati, nanti Allah bakal utus banyak orang buat ngejagain kamu. Gak usah takut, ini kecil. Ya, dan saya sudah tahu, makanya saya nggak tertarik. Nah ya di sini di mention kalau Tashi ini tidak dibela sama keluarganya katanya tuh, hanya ini ya, suaminya saja yang membela gitu. Ya. Aku nggak bisa bilang ya atau enggak gitu karena sejujurnya aku nggak ngikutin detail gitu. Iya benar. Nanti kita dibilangnya langsung ngejudge tanpa tahu apa-apa gitu kalau mau disikat komen juga. apa-apa. Wah. Tapi Nyoh, yang menarik saat Tashi ini callback soal yang dia memberangkatkan umroh karyawannya kalau nggak salah. Meluncur. Cus. Nih Nyoh, menarik nih Nyoh. Ceki people. Play. Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per person itu. Belum sama Dubai-nya. Saya bukan orang yang biasa ngontenin karyawan 90 juta seorang. Saya nyalahin nggak orang yang ngontenin karyawan? Enggak. Orang masing-masing. Dulu saya mengira gini, salah nih kalau ngasih ke karyawan nih, artis-artis kok pada divideoin sih. Ternyata yang salah saya. Jadinya kalau nggak divideoin kayak saya, bisa nggak difitnah sekarang nggak ngasih apa-apa? Kalau ada orang belum kenal, baru kerja 2 minggu, Bapak udah kerja berapa tahun ya di perusahaannya? Dia kerja masuk 2 minggu, saya ajak umroh, saya tenteng ke Ka'bah nih, saya pegang begini. Nih, ada videonya saya tenteng. Saya pegang mereka, megang kainnya. Saya temenin tiap hari. Saya peluk-peluk semuanya. Di Dubai 2,5 bulan, nggak usah buktinya dari saya, nggak usah mas. Feed Instagramnya mereka sebelum kasus ini di-up, isinya semua jalan-jalan di Dubai dan makan mewah sama saya. Setelah ini di-up, hilang semua, dihapus sama mereka. Kalau manusia di Islam itu, ingatlah sedikit kebaikan orang. Kalau secara pepatah kasar, anjing aja dikasih air, nunggu depan rumah terus. Masa kita manusia nggak bisa berterima kasih? Saya nggak nyuruh dia up, Katashi Masya Allah ngasih apa enggak, saya tidak pernah mau nyuruh karyawan saya kayak gitu. Cuman kalau sampai saya begitu pulang-pulang terima kasih gak dibilang yang ngasih basi sama makan mie doang, Allah yang maha tahu. Cuman yang aku bingungin Nyoh, pelaporannya itu kan permasalahan telat bayar gaji. Iya. Sebenarnya counter klarifikasinya menunjukkan bahwa bukti bayarnya tepat waktu. Betul. Clear. Iya. Udah. Selesai. Atau enggak memang kalau atau enggak kalau memang telat nih, ya udah dijelasin kenapa telatnya gitu, alasannya. Kalau dan misalkan permintaan maaf atau apa gimana gitu kan. Iya, kalau misalkan itu enggak telat gitu kan, ternyata itu hanya untuk menjatuhkan, itu sebenarnya ditunjukin adalah bukti pembayaran atau bukti transfer tepat waktu gitu loh Nyoh. Maksud aku enggak kayaknya nggak perlu dah ngelebar kemana-mana gitu kan, menunjukkan segala macam, mengklarifikasi segala macam, karena poin yang dilaporkan itu yang tadi keterlambatan pembayaran gaji gitu. Sebenarnya gak benang merahnya itu. Cuman ini lagi ngerembet kemana-mana nih. Mungkin karena dia kesel karena kayak ada sebelum dilaporin ini memang kan kayak banyak nih, iya Tashi itu begini, mungkin dia sekalian jawab di sini mungkin. Tapi soal gaji justru memang belum nemuin gitu loh. Maksudnya benang merahnya justru malah nggak kebahas gitu. Coba kita lihat lagi, siapa tahu nemuin yang meluncur. Cus.
Nih kalau kita flashback lagi, yang hype itu kan selain tidak membayarkan gaji, katanya juga melakukan intimidasi terhadap mantan karyawannya. Oke. Cuman kalau kita ingat-ingat video yang tadi awal kita play, berarti si mantan karyawan ini kalau dihitung-hitung dari November ke Desember kira-kira baru kerja sebulan sampai 2 bulanan ya. Iya. Kita juga nggak tahu dia berhentinya kapan sih. Iya, mulai kerjanya kapan, berhentinya kapan. Tapi yang menarik sekali gitu kan. Aku bukannya apa ya, jadi bener-bener ada di tengah-tengah ya. Di satu sisi aku kayak ngerasa ini karyawan ada benernya juga, tapi di sisi lain ngedenger statement yang tadi ya masuk akal juga sih. Lu baru kerja sebulan 2 bulan kita langsung menyimpulkan, sedangkan ada yang udah bertahun-tahun gitu. Iya benar. Menarik sih framingnya ya. Sayang ya kalau memang ini bener-bener framing buat Tasya, sayang ya Tasya itu terlalu gampang emosi gitu. Jadi gampang kepancing gitu. Iya. Apakah benar dalangnya sebenarnya adalah yang tadi dibilang sama Tasya gitu. Iya. Tapi kita flashback dulu ke yang ini nih, meluncur. Play. Tasya dan suami dilaporkan ke polisi usai intimidasi mantan karyawannya. Aduh, Mimin jadi bahas lagi kan nih. Keributan antara Tasya dengan para mantan karyawannya kembali nongol lagi nih. Dimana kini jadi berbuntut panjang. Wah, kan Tasya udah keren loh bisa minta maaf. Yang mana sekarang mantan karyawannya telah membuat laporan ke polisi karena intimidasi dari selebgram hedon itu. Dia melaporkan bahwa di hari Sabtu kemarin mendapat tekanan dari diduga juga orang dari Telegram tersebut gitu. Jadi dia merasa terganggu dengan rumahnya didatangi beberapa kali bahkan sampai tengah malam. Bukan 1-2 orang, ternyata ada 11 karyawannya yang mengalami ketidakadilan tersebut dan 3 karyawan yang mengalami ancaman dari mantan bosnya itu, hingga akhirnya kini mereka pun berani melaporkan. Jadi gitu kawan haluan, semoga aja keadilan didapatkan ya. Oke. 11 ya? 11. Tapi kenapa yang nongol 1 doang ya? Iya, aku pikir cuma seorang doang, dia doang gitu kan. Ternyata ada 11 ya. Oh, makin pusing. Diwakilkan gitu ya. Oh ya. Kenapa? Enggak, lucu aja kita ngomong gitu ya bareng. Jadi agak membingungkan nih. Sejujurnya masih belum bisa menimbang nih siapa yang benar siapa yang salah nih, sejujurnya bener ya. Aku mah ya. Karena nggak dengar klarifikasi yang tadi itu ya, walaupun penuh dengan emosi dan marah-marah dalam tensi tinggi gitu. Iya. Tapi statementnya masuk akal juga sih gitu. Mungkin satu people ada yang lebih mengikuti, bisa di komen-komen ya masalah ini ya. Kita di sini berperan sebagai satu people yang kira-kira sama kayak kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak kita bukan mengarahkan ke sana ke sini, tapi kita lebih ke mana yang lebih masuk akal gitu ya. Ini ada kayak gini nih, ini kayak gini nih. Iya. Gimana gitu. Udah pusing lah, anjir intermezzo aja lah pusingnya. Belajar. Yo. Ya. Tahan emosi. Ini katanya ada ibu-ibu penculik kucing atau mau nyulik kucing gitu ya. Wah, ketangkap kamera nih sama kepergok sama yang punya kucingnya nih ya. Ceki people. Play. Kucing nih, maling kucing. Nih, ini lagu nih. Maling kucing nih guys. Lihat nih. Maling kucing nih guys katanya. Ini ada orangnya. Tuh. Kucingnya diambil. Kucing. Tapi kucingnya mau ikut itu. Iya, disimpan makanan atau segala macamnya di situ. Iya. Wah. Tapi tetap aja gitu, hei, kasihan si pemiliknya. Gitu. Apa jangan-jangan modus-modus penculik kucing itu kayak gitu, nyimpan makanan di ini motornya? Misalnya kalau dirawat doang ya udahlah, kan ada yang tetap aja kan, maksudnya si kucing dengan pemiliknya pun punya chemistry tersendiri gitu. Jadi ya udahlah gitu, kalau mau itu lu nyari kucing-kucing liar aja gitu. Kenapa kucing orang yang udah bersih dibawa-bawa gitu loh. Ibu-ibu beneran, ibu tolong, ada yang komen bangsat banget ya, gagal pakai daging kucing deh. Allah. Ya itu makanya. Jadi dicurigai untuk seperti itu gitulah ya Nyo. Ya Allah, si ibu emosi. Biar langsung emosi, nggak usah nong emosinya full gitu. Sekarang kita ke nextnya. Tapi tunggu sebelum nextnya. Apa tuh? Aku masih sabar banget, kayak cuman kalau aku udah kayak gitu. Ya karena nggak enak sama ibu-ibu gitu kan. Iya mau ngapain lu? Gimana kucingnya beon banget lagi nih. Kucingnya tuh jinak banget tuh sama orang tuh. Iya. Masa udah curiga ini, di sini udah curigation. Apa dah itu ibu-ibu?
Kayaknya masa sayang banget gitu sama kucing atau pernah hilang gitu kan. Iya, kayak cuman dielus ya udah gitu, diliatin doang sama dia kan. Weh, mau ngapain lu gitu? Ini cekiki kan ketahuan mungkin kali ya. Dia ngeliat. Apa tuh dia ngomong apa ya Dia kira-kira? mungkin nggak tahu, dia pasti alasannya ya. Saya pikir kucing saya yang hilang di sono gitu, bla bla bla, apapun itulah ya. Yang jelas tidak boleh Bu, tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya gitu, tolong Iya. ya Bu. Blok, Kayak blok, kemarin blok, kita blok, blok. ketemu kucing gemoy aja kita nggak langsung bawa Nggak kan? langsung bawa gitu kan, tolonglah. Nextnya Nyo, Next. Nyo, Ya. kucing lagi ya sebelum ke Pakmu nih. 3 warna suka nggak jelas ya turunannya. Ceki people. Play. Coba. Ya Allah. Ini kan dia bisa turun ya. Ngapain kakinya nyangkut di sini, diselapin Nyo, diselipin. Jadi jarinya begini. Iya. Buat ngunci ya Allah. Emang gak sakit ya dia Nggak ya? ngerti betina macam apa ini kau. Hey, kan pasti betina rata-rata Iya, kan. iya, Ya iya. tolonglah. Freestyle Yang satunya dia. sampai nggak ada tempat loh, Heeh. sempit banget buat minum tuh lihat. Ini nggak tahu emang nyangkut, atau emang gagayaan, nggak ngerti lah. Iya. Jadi minum pakai freestyle modelannya begini. Ini kita sekarang ke Pamu Nyo meluncur. Cus, Yo, Ya. Pamu people idola kita, ceki yuk. play. Badannya besar, burungnya kecil, burung kenari, jangan tersinggung burung kenari. Kecuali ya burung, gak usah langsung dicek gitu dong burungnya. Burung kenari lagi ngelapin sarung. Jadi gak bapak-bapak di dunia ini apa pakai baju ini cuma mau doang keren. Masa lo kayak gini aja. Gak apa-apa pak, gak apa-apa. Pak pakai baju kayak gitu udah ngeluh. Nih, lihat gimana saya pak pakai baju gini. Hah? Gimana saya? Karena bapak kalau malu nggak ada belakang aja. Lo ngendorse bapak nggak ada belakang. Oke. Jadi kalau bapak dari bapak ini pamu nggak ada yang tahu gitu. Jadi lama-lama. Itu baju cewek ya? Iya. Ya Allah. Enggak. Padahal kan suka endorse-nya aneh-aneh. Oh. Ya nggak apa-apa lah, rezeki. Iya. Matkul, udah ngerjain belum? Apa matkul? Sastra Inggris, udah ngerjain belum lu? Ditanya gimana aja? Gagap lu. Gagap lu. Jadi gimana bro? Gue udah deketin, lu mau deketin dia tuh. Dia udah punya pacar. Lu bro apa bro? Ceritanya anak kuliahan. Gimana sih lu? Gak kedalam gue. Lagi Jo. Cus. Nyo, Ya, Pakmu Padil. Jadi ceritanya berita dan live report, ceki people. play. Ya pemirsa, telah terjadi hujan secara terus-menerus dan sangat kencang di daerah Jati Asih, tepatnya di Bekasi. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Balik salah dong, di daerah Bekasi tepatnya Jati Asih gitu, yang lebih kecil. Tolonglah Padil, anjir. satu rekan kita, Muhammad. Halo Muhammad, bisa tolong dilaporkan? Selamat sore pemirsa. Saya laporkan dari Jati Asih dan sekitarnya telah diguyur hujan deras. Itu seperti Anda lihat di atas itu pohon-pohonan semua diguyur tuh. Dan ini rumput-rumput tergenang air. Ya, kita harapkan semoga ini hujan yang cukup berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Ya pemirsa, mohon maaf atas Tega ketidaknyamanannya ya. banget, Diduga rekan kami itu kesam. Ya, kembali ke studio. Nah, saya studio. Ini ceritanya alien, dia mau. dulu. Ini papa ikutin Adil nih. Pak. Amin. Main siapa, Mas? Main siapa ini? Waduh, ada lagu warkop lagi nih. Aduh, lagunya harus di mute Nyo, karena Iya. lagu warkop Nyo. Intinya tadi Bang mau tanya main siapa ini? Heeh. Masih ada anak kecil. Kerjain ya. Kerjain ya. Masih ada. Ya Udah Allah, capek Pak. dia, capek. Mantap.
Yo, lastnya sebelum ke super thanks. Terus. Nino, kelanjutan dari yang kemarin yang sempak segede dada itu. Ini ada awal cerita videonya Jeki People. Play. Oke, sekarang kita cuci ada apa-apa ya, Pak. Nih, tuh. Kurang baik apa? Anak zaman sekarang jarang ada yang mau cuci celana dalam bapaknya. Bagus. Mana celana dalam gede banget lagi. Aku baru tahu celana dalam bapak segede gini, Pak. Ini awal mulanya. Celana dalam siapa segede gini, mah? Lah, papa kayak kondo. Bukan apa-apa itu, mah. Kalau kayak Islam kalau mesti gemuk deh dulu. Enggak, ini tak ada apa-apa. Segede gitu. Kepret anjir. Bukan punya papa itu, mah. Nah ini kemarin. Jadi awal mulanya mau endorse mesin cuci mini gitu ya. Punya papa ini. Boleh. Yang ini 50. Kemurahan. Aku pikir bakal ngomel. Sandi lu masuk ke bawah sih Sandi. Baru saya kita nggak apa-apa jangan malu. Enggak jangan malu. Tawain enggak. Sandi enggak. Sandi. Sandi lu kenapa ketawa sih? Parah. Ibu. Bapak, mana ibu? Iya ibu mau kemana? Ibu bapak. Iya bapak ibu mau kemana? Cari anaknya. Itu ngapain itu, bocah? Bocah di sini pada bader-bader banget sekarang ya. Bingung gua kalau kayak begini ya ngeliatinnya juga, Ge. Anakmu jangan sampai bandel begitu ya. Lah jangan sampai, makanya dari gue bilang lah kita menemukan jagain anak sebisa mungkin, sehebat mungkin, sekuat mungkin. Tapi menariknya Nyo, kalau ada endorse kayak gini kan aneh kan, dia cowok. Iya. Kamu cowok di endorse dasar-dasar kayak gitu, tapi tetap dieksekusi lucu gitu. Iya. Ya Allah, gemoy sekali ya Nyo. Dan aja kita ke saya thank to super thanks aja yuk. Luncur. Cus. Nyo, Ya. super thanks kali ini ada 2 orang. Yang pertama kita buka dari Vidya Ali 2182. Thank you Perumnas. Maaf lambat, baru selesai kerja. Pokoknya Nyomang oleh Inhere. Yes Inhere, selalu akur ya Nyomang. Saya persilahkan buat semuanya. Amin. Disambut sama Abdurrahman. Mantap katanya. Yes, sama Siti Rahma. Kak Vidya numpang lapaknya ya. Halo Nyomang, akhirnya bisa komen lagi setelah melewati setumpuk tugas kuliah. Wow. Jadi buat mbak-mbak KKN jangan manja. Udah diusir gitu bingung kan, saling salah-salahan tuh mereka. Dan buat yang ngerokok sambil berkendara, please lah, itu jalan bukan punya lu doang. Pernah dulu habis pulang ngajar, di depan ada mobil dan sopirnya sambil ngerokok. Abunya dibuang keluar, abunya kena mata gua anjir, sampai jatuh dari mentah. Kan ini gara sakit banget mata gitu. Untung ada abang ojek yang ngejar mobilnya, jadi langsung ketangkep. Itu berbahayanya sebat-sebat di jalan tuh ya. Nextnya disambut sama Tuan Nugroho. Malam Nyomang hadir nih. Aye. Aduh, mahasiswi ini lagi KKN malah begini lagi tingkah lakunya mengkritik. Lagi-lagi yang ngaku polisi nih, sabar ya Mbak Lady, always semangat terus ya. Yang ingin meramaikan komentar, monggo dipersilahkan. Riki Abdurrahman. Tipe-tipe pengendara yang nyebelin, ngerokok meludah, lampu rem biru. Iya itu lampu rem biru primat kena mata itu, tolonglah anjir. Tukang son hajatan numpang ngelapaknya ya bang, hehe, katanya Mang Nyo hampura, maaf ya baru nongol, sibuk kerja nggak bisa nonton full terus, paling beberapa menit aja. It's okay. Problem, semangat terus kerjanya ya. Mang, aneh juga kalau teman ngerokok terus abunya dibuang di luar, aneh omelin, buat apa ada asbak di mobil kalau buang bara tetap keluar, aneh gitu, mantap. Soalnya aneh pernah Mang kena bara rokok pedih ke mata. Betul. Iya, Nyonyok pernah itu. Nextnya dia. Nah gini dong Mang, gak usah bahas nanas terus, katanya bosan aku tuh. Soalnya di semua sosmed isinya nanas. Justru itu kita tidak dapat bahan, makanya kita kontenin nanas. Karena sulit mencari bahannya, sulit. Bisa sampai kita konten tagnya sejam nih ya, nyari bahannya bisa sampai 6 jam nyari bahannya. Nanas semua isinya. Semua. Mana mangganya gitu, mana pepayanya kalau nanas semua. Tolong lah. Nextnya disambut sama Handri Satria. Ya. Numpang komen ya Kak Tuan Nugroho, katanya mau menanggapi mengenai KKN. Jika mereka mengaku katanya mahasiswi yang cerdas dan pintar, justru di momen bikin video tersebut mereka gunakan untuk crowdfunding. That's the point. Yuk dibantu agar punya kamar mandi umum yang sehat dan bersih. Yuk dibantu apa kayak gitu, bukan menertawakan situ. Jadi buat sumbangan crowdfunding, mengajak gitu lah ya.
Itu benar-benar cerdas. Nextnya, Mayuda Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lapaknya Kak Tuan. Adek, KKN itu ya di daerah 3T, bukan di hotel atau villa. Masih mending kalian mandi di musola, dapat tempat buat istirahat yang nyaman. Walaupun bayar hitung-hitung buat bantu warga lah, Dek. Entah gimana nilaimu nanti, Dek, itu kan. Polisi beneran apa enggak nih kalau supir masa pakai celana kempol itu apa security apa gimana gitu. Lebih respect sama Caca istrinya Desta ya sama Inara daripada ini. Maaf pendapatku aja ya. Ya Allah, ini beneran ada sempak segede itu makanya. Ada. Selalu semuanya. Ada. Ini dikirain KKN itu staycation kali ya, nggak habis pikri gitu. Lanjutannya ya. Last of the Last dari Andika Pandu. Padahal ada itu unding-unding dilarang merokok saat berkendara. Sudah terbukti iklan Sampurna Email tahun-tahun pas Covid 2021. Lo salah malah lo yang galak. Yo, apalagi bapak-bapaknya bawa polisi ini bisa kena pasal berlapis. Jadi ingat si David Sedan Cowboy jalanan bawa-bawa polisi dan membawa senpi yang waktu itu tuh viral tuh dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, tutupin mangkok cabut dulu dan ciao.